warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, inilah Dialog Urang Getanyo. Selama 30 menit kita akan berdiskusi beragam informasi aktual dan inspiratif bersama saya, Sela Aditya. Pemirsa, salah satu poin penting jelang pelaksanaan pemilu 2019 adalah suksesnya penyaluran semua logistik pemilu. Logistik pemilu berupa kotak suara, kertas suara, serta barang lainnya merupakan alat untuk mengkonversi suara menjadi kursi. Untuk itu perhatian terhadap logistik pemilu ini adalah keniscayaan dari sebuah manajemen penyaluran logistik pemilu. Lalu seperti apa kesiapan para pihak penyelenggara pemilu dalam menyalurkan logistik pemilu? Kita akan berdiskusi lebih lanjut bersama Ketua KIP Kota Banda Aceh, Indra Milwadi. Assalamualaikum, selamat datang Pak Indra. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Namun pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kita simak terlebih dahulu liputan tim Metro TV Aceh berikut ini. Menyongsong pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 adalah tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu, diantaranya KPU, Bawaslu, dan beberapa elemen instansi publik lainnya. Logistik pemilu, seperti tertulis dalam banyak literatur kepemiluan, adalah alat untuk mengkonversi suara menjadi kursi. Karena itu perhatian terhadap terselenggaranya manajemen logistik yang baik adalah keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dalam kondisi apapun. Berbeda dengan proses distribusi logistik pelaksanaan kegiatan nasional lainnya, logistik pemilu adalah sarana penting dalam perhelatan besar demokrasi yang melibatkan banyak orang dan banyak jalur. 3 proses pasukan logistik utama yang berlangsung dalam pemilu atau pilkada saat ini adalah proses pengadaan, distribusi, dan penarikan logistik. Tidak bisa tidak, ketiga elemen tersebut adalah kunci utama kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang genuine dan berintegritas. Tanggung jawab terhadap keberhasilan proses logistik dalam siklus tahapan pemilu tidak hanya bertumbuh di pundak satu institusi penyelenggara, KPU, Bawaslu, Kepolisian, bahkan Dinas Perhubungan pun harus memberikan dukungan yang nyata terhadap KPU dalam urusan ini. Tim Liputan, Metro TV Aceh. Dan pemirsa, sudah bersama kita juga Ketua Panwasli Kota Banda Aceh, ada Ibu Afrida di sini. Assalamualaikum, selamat datang Bu Afrida. Kita akan masih membahas tentang kesiapan logistik pemilu 2019. Terlebih dahulu saya ke Pak Indra. Pak Indra, sejauh ini seperti apa kesiapan logistik pemilu kita sejauh ini, Pak? Jadi persiapan logistik ini kan ada manajemen logistiknya. Jadi dari mulai manajemen pengadaannya, kemudian sampai dengan manajemen distribusinya. Untuk pengadaan itu kita kan pengadaannya bertingkat. Dari mulai ada yang bagian yang rumit, yang banyak itu dilakukan pengadaannya oleh KPU RI. Seperti misalnya kotak suara, bilik suara, tinta, kemudian formulir yang menggunakan hologram itu diadakan oleh KPU RI. Kemudian ada pengadaan yang dilakukan oleh KIP Aceh atau KPU Provinsi berupa sampul dan formulir-formulir yang tidak diadakan oleh KPU RI. Nah, untuk di kabupaten kota itu kita mengadakan alat kelengkapan TPS, alat mencoblos seperti paku, kemudian bantalan mencoblos, dan benang, pulpen, spidol, dan lain-lain. Jadi untuk kesiapan kita hari ini sebagian besar sudah selesai. Jadi di Banda Aceh untuk pengadaan yang KPU RI seperti bilik suara, kotak suara, tinta, dan segel itu sudah kita terima. Memang strategi KPU RI untuk pengadaan bahan-bahan yang besar dan sulit itu diselesaikan di tahun 2018 sehingga nanti 2019 mereka bisa memulai pengadaan yang tidak terlalu rumit seperti formulir-formulir. Nah, untuk pengadaan yang dilakukan di KIP Kota Banda Aceh sendiri ya seperti tadi saya sampaikan paku, benang, dan lain-lain itu sudah selesai kita lakukan. Jadi baik Pak, ini berarti ada tiga tingkatan dari Pak ya, dari KPU RI, KPU Provinsi, kemudian juga di tingkat kita KIP Kabupaten Kota. Yang saat ini yang sedang diproses apakah memang sudah seluruhnya terterima dengan baik? Ya, jadi bilik suara, kotak suara, kemudian tinta dan segel sudah kita terima. Jumlahnya memang kemarin terkait dengan kita kan penetapan DPT kita itu kan sudah beberapa kali, sudah 4 kali. Jadi ada penambahan jumlah TPS di akhir karena ada penambahan jumlah pemilih. Ada perbedaan 3 TPS. Jadi untuk bilik suara itu kita masih membutuhkan sekitar 16 bilik lagi. Begitu juga kotak. Jadi ada sekitar 3 atau 4 TPS yang merupakan penambahan, bukan kurang. Tapi yang dikirim sudah tepat dengan data pertama yang kita berikan. Nah, jadi yang untuk penambahan ini sudah kita sampaikan kepada KPU RI dan KIP Aceh. Nah, jadi itu sudah kita terima rata-rata.
Kemudian untuk 2019 ini KPU RI akan fokus kepada pengadaan surat suara, kemudian formulir-formulir. Nah, itu nanti yang akan dikirimkan kemudian. Baik, nah kemarin kita ada mendengar informasi bahwa ada kerusakan saat distribusi logistik di Aceh Barat. Kemudian apakah hal yang sama juga terjadi di KIP Banda Aceh, Pak? Alhamdulillah nggak ada. Nah, semuanya barang kita terima dengan baik. Beberapa hari yang lalu juga untuk segel, karena itu kan banyak sekali itu. Ada sampai sekitar 60 ribuan. Nah, jadi sudah kita cek satu persatu, semuanya bagus. Ada memang yang warnanya agak buram, kemudian jumlahnya kurang, ada yang kosong. Banda Aceh alhamdulillah semuanya bagus. Berarti tapi semuanya mencukupi dan sesuai begitu ya Pak ya? Insya Allah mencukupi. Baik, Ibu Afrida, kalau kita melihat saat ini masih dalam proses distribusi logistik, kemudian masih dalam proses persiapan begitu ya. Dalam hal ini Panwasli di mana perannya Bu? Untuk tahapan pendistribusian logistik ini, nah kita memang salah satu apa yang harus kita awasi. Nah terkait pendistribusi KIP Kota Banda Aceh itu selalu berkoordinasi ke kita terkait kapan masuknya, berapa jumlahnya, sesuai yang sudah diatur di Perbawaslu kita bahwa apakah itu tepat jumlah, tepat sasaran, tepat efisiensi dan tepat guna. Kemudian kita juga sudah mengecek pada saat masuknya logistik ke KIP Aceh itu bagaimana kapasitas jumlah daripada kotak suara itu sesuai dengan yang dibutuhkan, kemudian penempatan gudangnya juga sesuai, artinya gudang yang digunakan untuk penyimpanan logistik itu aman, baik itu dari kebakaran ataupun dari rayap ataupun dari hal-hal yang menyebabkan kota itu nanti bisa rusak. Dari itu memang sudah kita awasi dari mulai masuk logistik sampai dengan saat ini. Baik, artinya sejauh ini masih aman. Apakah tidak ada catatan penting begitu Bu terkait dengan kondisi logistik kita saat ini? Enggak, kalau sejauh sekarang ini kondisi logistiknya masih sangat bagus. Masih sangat bagus ya? Masih dalam tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan. Baik, nah Bu, ini kalau kita melihat kan saat ini logistik juga masih berada di dalam gudang logistik. Apakah juga dari Panwasli ada pengawasan khusus? Kita tahan dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Orang Ketanyo segera kembali. Memenuhi diri dengan pengetahuan adalah tanggung jawab kami. Memahami isu terkini menjadi pekerjaan kami. Spesial untuk Anda. Jurnalis senior Metro TV membahas isu terhangat. The Newsroom, segera di Metro TV. Memastikan kebutuhan Anda pada informasi terpenuhi. Serangkai berita pilihan di jam 4:30 sore bersama Afiani Malik, Sylvia Iskandar. Metro hari ini, hanya di Metro TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Orang Ketanyo. Kita masih membahas bagaimana kesiapan logistik pemilu 2019. Tadi sebelumnya Bu Afrida kita sempat menyinggung tentang bagaimana pengawasan di dalam gudang logistik. Sejauh ini yang dilakukan Panwasli seperti apa Ibu? Kita tetap berkoordinasi terus dengan KIP terkait logistik ini. Dan kemarin kita juga baru melakukan pengawasan bersama ya ke gudang logistik KIP untuk memastikan kondisi logistiknya, kelembabannya aman dari rayap atau tikus, kemudian aman dari kebakaran, kemudian dari banjir. Dan itu kemarin sudah kita pastikan sampai dengan saat ini itu masih dalam kondisi aman. Dan kita akan terus-menerus untuk memantau sesuai dengan kondisi ya. Mudah-mudahan ini tidak hujan lagi ya, kondisi tidak hujan lagi. Tapi tempat gudang KIP itu tinggi dan jauh dari banjir ya. Kita lihat kemarin itu sudah sangat kondusif kondisi di dalam gudang. Tapi kita terus berkoordinasi dengan KIP terkait sampai dengan logistik itu digunakan nanti pada pencobaan supaya tidak ada kerusakan-kerusakan yang berarti. Baik, secara rinci mungkin Pak Indra, sebenarnya seperti apa KIP sendiri menjaga logistik ini tetap aman, tetap kondusif situasinya, karena kan mengingat ini juga seperti tadi dibilang harus diantisipasi rayap, kemudian juga kelembaban. Ini seperti apa ini pengawasannya? Ya, jadi untuk gudang itu dari yang pertama kita memang sudah kita cek kondisinya itu bukan di tempat yang rawan banjir. Kemudian itu kan gudang itu kita sewa toko atau ruko itu 2 pintu yang lowong. Jadi kalaupun air tinggi misalnya, kita kan harus siap dengan segala kemungkinan. Itu bisa kita naikkan ke lantai 2. Kemudian juga lokasinya aman, jadi tidak jauh dari
pusat kota, tidak jauh dari kantor KIP juga, dan tidak jauh dari Polsek Kuta Alam itu gudang kita. Kemudian sebelum kita gunakan itu kita fumigasi. Kita fumigasi pakai anti rayap. Selanjutnya ada juga anti tikusnya. Kemudian kita pakai palet. Nah, palet itu dilapis lagi dengan terpal. Jadi betul-betul karena kerawanannya ini kan karena kita kan karton ini kan tempat kesenangan rayap. Nah, jadi itu kemudian tikus, kemudian kelembaban juga. Jadi kemarin juga sudah saya cek, sudah kami koordinasikan supaya posisinya juga nanti kotak suara dan bilik suara itu bisa diputar-putar. Jangan tetap yang di bawah terus, kita khawatir lembab karena di beberapa tempat juga hal itu terjadi. Nah, jadi seperti itu. Baik, nah Pak, kalau kita lihat kan saat ini memang seluruh logistik kebutuhan utama memang sudah ada begitu ya Pak. Lalu bagaimana dengan alat kelengkapan TPS lainnya yang juga harusnya disiapkan oleh KIP Kabupaten Kota? Apakah sudah diproses semuanya? Sudah, yang alat kelengkapan TPS itu sudah kita lengkapi. Itu memang ditargetkan selesai di 2018. Untuk 2019, KPU sendiri sudah menyiapkan, mereka akan fokus untuk mempersiapkan surat suara dan formulir-formulir yang dibutuhkan yang merupakan bagian dari pengadaan KPU. Baik, nah terkait dengan penjadwalan waktu distribusi ke TPS, boleh dijelaskan Pak seperti apa? Jadi untuk distribusi ke TPS ini kan setelah barangnya ada semua, ini kan kita harus untuk surat suara pasti kita harus sortir dan lipat dulu nanti. Jadi untuk Februari dan Maret, Februari kita sudah akan mulai sortir dan lipat surat suara. Kemudian di bulan Maret kita sudah mulai persiapkan pengepakan. Jadi nanti kita lakukan pengepakan sesuai karena kan ada setiap TPS jenis surat dia harus tepat jenis, tepat jumlah, tepat lokasi. Ada beberapa persyaratan kita, kriteria kita. Nanti sudah kita lakukan itu. Untuk distribusi ke TPS-nya kita lakukan 3 hari sebelum. Jadi barang itu bergerak dari gudang 3 hari sebelum, nanti didistribusikan ke PPK dulu, dan nanti 1 hari sebelum itu sudah sampai kita pastikan sampai di TPS. Baik, artinya 3 hari ini apakah memang ini dinilai waktu yang cukup untuk mendistribusikan semua logistik sampai ke TPS, Pak? Ya, alhamdulillah kita kan Banda Aceh ini tidak terlalu besar, sekitar 62 km persegi. Kemudian kita secara geografis juga tidak seperti daerah lain yang mungkin ada dihalangi sungai atau laut, atau pegunungan. Kita alhamdulillah lokasi tidak terlalu jauh dan juga berdasarkan pengalaman kita 3 hari ini, insya Allah mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan. Berarti artinya memang 3 hari sebelum pencoblosan begitu ya Pak ya? Iya, betul. Baik, nah Ibu Afrida kalau kita melihat sendiri 3 hari ini apakah memang cukup optimal dan bagaimana pengawasan dari Panwaslu sendiri Bu? Kalau terkait pengawasan, insya Allah Panwaslu beserta jajarannya itu siap untuk mengawasi karena memang itu sudah diatur dalam tahapannya. Kemudian terkait pengawasan distribusi logistik, kita nanti akan bentuk tim untuk mengawasi proses ini benar-benar itu sampai tepat pada sasarannya. Tim seperti apa yang akan dibentuk untuk mengawasi distribusi logistik ini, Bu? Ya, kita nanti ada tim, kita di 9 kecamatan itu ada Panwascam. Kemudian di setiap kampung itu ada PPG. Nah, kita 90 kampung itu akan bergerak 90 PPG. Dan kan kita koordinasi berjenjang dari atas ke bawah. Nah, tim itu kita nanti akan kita bagi jam dan waktu berada di kecamatan ini sekitar pukul berapa, berada di kecamatan ini sekitar pukul berapa. Juga ada PTPS nanti ada PTPS, nanti juga ada pengawas TPS. Ada pengawas. Nah, pengawas TPS kita ada 592 TPS. Nah, maka akan ada 592 pengawas TPS. Berarti dengan jumlah pengawas yang begitu banyak, Bu, sebenarnya fokusnya yang dititik beratkan ini apa, Bu Afrida? Iya, terkait pengawasan jangan terjadi pelanggaran-pelanggaran kita inginkan. Bahwa kotak suara itu atau logistik pemilu sesuai penempatannya, di mana tujuannya, betul-betul sampai dalam keadaan aman. Dan pada saat nanti pada pencoblosan tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan dan kita cegah dari mulai awal, mulai dari saat, dan kita ini memang sudah koordinasi kita dengan KIP ini memang cukup baik ya, dari mulai pendaftaran partai hingga saat ini. Dan kalau untuk indeks pelanggaran Kota Banda Aceh mungkin tidak ada kalau Banda Aceh, karena sama sekali tidak ada sampai proses penetapan DCT, karena memang kita lakukan pencegahan seupaya mungkin. Sehingga segala sesuatu yang memang menjadi temuan kita koordinasikan. Nah, pada saat penetapan jadi tidak ada hal-hal lagi yang menjadi pelanggaran. Baik, Pak Indra, tadi kita kan melihat kalau dalam gudang logistik itu kardusnya kan masih dalam bentuk belum menjadi kardus seperti itu ya. Nanti untuk proses perakitannya seperti apa? Nanti kita rakit di KIP. Jadi
nanti sampai ke TPS itu sudah dibentuk kotak dia. Kemudian mungkin kalau biliknya bisa dirakit di TPS saja, itu nggak terlalu rumit. Tapi kalau kotak, di samping kita kirim kotak, juga kan alat kelengkapan TPS itu masuk di dalam nanti. Jadi pulpen, bantalan, tinta, kemudian paku pencoblos, termasuk alat pengenal KPPS dan saksi, itu masuk dalam kotak. Jadi di samping sebagai kotak, dia juga sebagai media distribusi. Oh, jadi kita. dia media distribusi juga begitu ya Pak ya? Iya. Nah ini untuk mengejar waktu Pak, kapan akan mulai dilakukan perakitan kotak suara ini Pak? Perakitan nanti itu tadi dari mulai Maret kita sudah siapkan itu. Jadi ada waktu sekitar 1 bulan sebelum pemungutan sudah kita mulai. Baik, berarti 1 bulan sebelum pemungutan akan kita lakukan perakitan dan kelengkapan selainnya ya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Urung Ketanyo segera kembali. Memenuhi diri dengan pengetahuan adalah tanggung jawab kami. Memahami isu terkini menjadi pekerjaan kami. Spesial untuk Anda. Jurnalis senior Metro TV membahas isu terhangat. The Newsroom, segera di Metro TV. Memastikan kebutuhan Anda pada informasi terpenuhi. Serangkai berita pilihan di jam 4:30 sore bersama Afiani Malik, Sylvia Iskandar. Metro hari ini hanya di Metro TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Orang Ketanyo. Pak Indra, tadi kita sudah membahas lebih rinci ya bagaimana kesiapan logistik mulai dari persiapan kemudian juga hingga ke rencana distribusi nantinya. Nah ini sebenarnya kerawanannya di mana nih Pak? Ya kerawanannya ini kan ya barang tidak sampai atau sampai tidak sesuai jumlahnya. Misalnya kotak suara butuhnya 5, sampainya 3 atau 4, itu kan repot. Bilik suara butuhnya 4, sampainya 2. Nah itu pasti jadi masalah, itu satu. Ini mudah-mudahan kita akan antisipasi. Kemudian yang paling rawan lagi apabila terjadi surat suara tertukar. Nah, jadi surat suara kalau DPR RI nggak masalah, kalau tertukar mungkin yang bermasalah itu jumlahnya. Tapi kalau yang tertukar surat suara DPRK antar dapil itu akan repot nanti dan akan makan waktu. Jadi ini yang mudah-mudahan kita bisa antisipasi nanti. Jadi metode kita itu yang selama ini sudah kita lakukan. Biasanya kita pakainya itu PPK dan PPS sendiri yang untuk melakukan pengepakan. Jadi mereka ada tanggung jawab moral juga. Kalau bermasalah nanti mereka juga yang akan repot. Nah, jadi itu yang memang selama ini sudah kita lakukan dan memang berdasarkan hasil penelitian kabarnya dari beberapa tempat yang bermasalah itu dilakukan bukan oleh perangkat penyelenggara sendiri. Jadi ada yang tertukar-tukar seperti itu. Apakah dengan metode ini cukup optimal begitu Pak untuk kemudian meminimalisir risiko salah pengiriman suara karena per dapil kan akan banyak sekali menyulitkan begitu ya, berbeda-beda. Ya biasanya kan kalau penyelenggara sendiri mereka kan ada hubungan emosional dengan data-data itu. Berapa jumlah TPS? Karena dari pertama mereka terlibat langsung penentuan berapa banyak TPS, berapa jumlah pemilih, kemudian berapa kebutuhan itu. Jadi mereka ada semacam tanggung jawab moral dan ada semacam hubungan emosional. Jadi bekerjanya itu passionnya lebih besar biasanya. Artinya lebih mengenali juga dari surat-surat itu ya. Benar. Nah, Bu Afrida, kalau kita melihat ini kan tentunya nanti akan dilibatkan semakin banyak petugas begitu yang kemudian juga akan ada peluang-peluang untuk kecurangan atau kesalahan atau seperti apa nih? Bagaimana Panwaslu mengatasinya? Iya, terkait seperti yang sampaikan Pak Indra tadi bahwa itu adalah ada semacam tanggung jawab moral ya dari masing-masing PPK di kecamatan. Begitu juga halnya dengan Panwascam. Nah, mereka kan dari sekarang ini sudah membangun kemitraan untuk kerjasama itu. Nah, mulai dari proses pleno DPT dan semuanya sampai sekarang itu terus berkoordinasi. Sehingga dalam menentukan proses pendistribusian kotak suara atau seperti kata Pak Indra, juga mereka bertanggung jawab, kita tempatkan pengawasan pada saat PPK itu melaksanakan proses kertas suara dan sebagainya. Di situ juga Panwascam yang bersangkutan juga mengawasi. Dan kita bagi berdasarkan dapil-dapil mereka. Baik, artinya koordinasi dari tingkat Panwascam juga terus dilakukan gitu ya. Nah, Pak Indra, tadi sebelumnya kita kan sempat membahas tentang bahwa memang masih ada kekurangan kotak suara karena ada penambahan DPT. Nah, ini sejauh ini proses untuk mempercepat proses pengadaan logistik seperti apa? Jadi kita kan menyampaikan, melaporkan ke KPU RI maupun ke KIP Aceh. Nanti akan dipenuhi oleh mereka. Untuk masalah sekarang ini kan
penyelenggaraan pemilu ini KPU semua menggunakan aplikasi. Jadi begitu masuk kita langsung enter di aplikasi. Langsung akan timbul angkanya berapa penambahan yang kita akan butuhkan. Jadi ini data-data ini sudah sampai ke sana, tinggal kapan saja akan dikirimkan oleh KPU. Kurang lebih berapa kekurangan yang kita ini saat ini, Pak? Untuk kotak suara kita butuhnya 3.060 yang sampai 3.039. Jadi 21 lagi kurang. Untuk bilik suara untuk bilik suara di samping yang lama ada 2.274, kita juga pakai bilik yang lama. Jadi bilik yang lama masih bisa kita pakai, tapi kotak nggak bisa kita pakai karena kotak ada keharusan permintaan undang-undang harus ada yang sisi yang transparan yang bisa dilihat ke dalam. Jadi kotak aluminium itu tidak bisa kita pakai lagi. Nah, tapi bilik masih bisa kita pakai. Jadi ada 78 bilik yang kita masih bisa pakai, itu kurang sekitar 16 lagi. Untuk terkait kekurangan ini kapan dipastikan akan tiba di Banda Aceh, Pak? Saya yakin dalam bulan Januari sudah akan selesai. Dalam Januari akan selesai. Nah, Pak, kemarin kita sedikit menyinggung tentang DPT. Apakah sejauh ini DPT juga sudah terdata dengan baik, kemudian juga sudah tercukupi untuk kebutuhan logistik segala macamnya, Pak? Ya, untuk DPT kan kita sudah selesai. DPT kita tetapkan kemarin 157.421 untuk Kota Banda Aceh. Nah, kemudian sekarang tadi pagi baru kita lakukan rakor untuk penyusunan DPTB dan DPK. Jadi memang masih ada kemungkinan orang yang dalam DPT itu pindah memilih karena beberapa kepentingan, misalnya tugas belajar, kemudian dinas, sakit dan macam-macam. Itu akan masuk dalam DPTB. Kemudian yang belum masuk, kita nanti ada kesempatan untuk kita masukkan dalam DPK, daftar pemilih khusus. Nah, jadi ini masih ada. Tapi untuk logistik, pengadaan logistik itu kita memakai data DPT yang 157.421 tadi. Nah, untuk yang penambahan bila ada, itu kan untuk misalnya surat suara itu ada kita sediakan 2%. 2% cadangan dari jumlah total per TPS, jumlah total pemilih per TPS. Jadi itu nanti yang akan kita gunakan. Nah, ini kan tersedia 2% begitu ya, Pak, surat suara yang tersisa. Nah, jika nanti memang ketika ada dari jumlah DPK, kemudian juga daftar pemilih tambahan tidak mencukupi dengan surat suara ini, lalu bagaimana KIP mengantisipasinya? Jadi yang pertama, apabila dia masuk di situ, apabila surat suara tidak mencukupi, tapi ini kan jarang sekali. Rata-rata ya Banda Aceh kita 64% kemarin di pilkada partisipasi pemilihnya. Kalaupun tinggi 70-80% masih ada 20% itu masih cukup besar. Tapi bila pun terjadi itu untuk pemilih tersebut akan diarahkan oleh PPS ke TPS terdekat yang masih tersedia surat suara. Kalau tidak ada maka nanti kita akan juga, kalau memang terlalu jauh, nanti bisa jadi surat suara yang dari TPS lain yang lebih, nanti kita bisa pindahkan dengan kita isi berita acara ke TPS yang bersangkutan. Baik, terakhir mungkin Pak Indra, seperti apa ini juga imbauan ke masyarakat untuk tetap menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif dan juga pemilu presiden 2019 mendatang? Ya, jadi kita ini sebagai penyelenggara sudah berupaya melakukan yang terbaik yang kita bisa. Namun apapun ceritanya, untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilih ini kan pilihan masyarakat. Kita menghimbau bagaimanapun sekarang ini hampir semua aspek kehidupan kita bermasyarakat itu semuanya ditentukan oleh pemilu. Jadi baik atau buruk, pelayanan dan segala macam itu ditentukan oleh hasil pemilu. Maka sebaiknya gunakan hak pilih, ya, gunakan hak pilih, pastikan terdaftar dalam DPT, gunakan hak pilihnya, dapatkan 5 surat suara, pilih orang yang paling baik yang menurut para pemilih yang dipercaya. Baik, berarti memang harus memanfaatkan hak pilih kita begitu ya, Pak Indra ya. Baik, terakhir mungkin dari Anda Bu Afrida, singkat saja bagaimana juga untuk masyarakat juga bisa terus bekerja sama dengan Panwaslu untuk melaporkan setiap adanya kecurangan-kecurangan dalam pemilu legislatif dan juga pemilu presiden. Iya, salah satunya mungkin sosialisasi yang terus kita lakukan, baik kita lakukan di kantor, kita mengundang partai politik terkait aturan-aturan atau
meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Juga kita turun ke kecamatan-kecamatan, bekerja sama dengan stakeholder di kecamatan untuk memberikan sosialisasi terhadap ASN terutamanya ya, juga atau kecil-kecil di Gampong yang rentan terhadap pelanggaran. Itu mungkin akan kita berikan sosialisasi terus-menerus sampai dengan menjelang hari pemungutan suara. Baik, terima kasih Bu Afrida dan juga Pak Indra sudah berbincang bersama kami di sini. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita dalam dialog Urung Getanyo. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Sela Aditya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.